Baik teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian KPM, PKH, dan BPNT, wajib tahu informasi berikut ini karena resmi sudah diumumkan kepada KPM, PKH kategori ini sudah di-SK-kan sebagai penerima PKH tahap 4 dan akan cair duluan di PKH tahap 4 besok. Namun mohon maaf untuk KPM PKH dengan ciri-ciri sebagai berikut ini. Dipastikan tidak akan cair lagi di pencairan bantuan PKH tahap 4. Seperti apa informasinya? Silahkan ikuti videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Namun sebelum ke pembahasannya, channel ini akan selalu berbagi rezeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya, khusus buat kalian penonton setia Az-Zahra Media Group. Caranya sangat gampang, silahkan kalian tonton video-video kami, kemudian tinggalkan jejak dengan cara like dan komen nama, asal daerah kalian masing-masing. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap akhir bulan. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Baik teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian KPM PKH yang sedang menantikan pencairan bantuan PKH tahap 4. Ada kabar gembira karena sudah ada titik terang. Jadi kalau kita lihat di aplikasi 6NG online, sudah cukup banyak KPM PKH yang namanya sudah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bansos, khususnya PKH tahap 4. Di tahap terakhir di tahun 2022 yaitu tahap keempat untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2022. Dimana perlu kita ketahui bersama bahwa KPM PKH yang namanya sudah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial bisa diartikan untuk bantuan PKH tahap 4-nya akan cair juga. Dan nantinya bagi KPM yang namanya masuk ke dalam SP2D PKH tahap 4 termin 1, maka akan cair duluan bantuan PKH tahap 4-nya. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi penting yang kedua. Mohon maaf untuk KPM PKH dengan ciri-ciri berikut ini dipastikan tidak akan cair bantuan PKH tahap 4-nya besok. Yang langsung saja untuk kategori pertama, KPM PKH yang tidak akan cair bantuan PKH-nya adalah bagi KPM PKH yang datanya antara di Dukcapil dengan di DTKS tidak sinkron atau tidak padan. Ini biasanya terjadi karena KPM membuat KK baru. Contohnya sebelumnya KPM statusnya bercerai, maka jika KPM tersebut membuat KK baru dan nomor KK-nya berbeda, maka otomatis akan berbeda pula dengan data yang ada di DTKS Kementerian Sosial, artinya tidak akan cair lagi bantuannya. Selain itu, identitas dengan nama juga sangat berpengaruh cair atau tidaknya bantuan. Seperti contohnya, nama di KK dengan di KTP berbeda. Walaupun perbedaan itu hanya satu huruf atau dua huruf saja, itu sangat berpengaruh sinkron atau tidaknya data tersebut. Jadi kalian bisa melakukan cross check apakah data yang ada di KTP ataupun di KK sinkron atau sama atau tidak. Selain itu kalian juga bisa cross check data yang ada di bank, khususnya namanya sama atau tidak dengan yang ada di KTP maupun di KK. Karena jika data yang ada di bank penyalur bila berbeda dengan data yang di Dukcapil, maka bisa terjadi gagal omspan atau gagal transfer. Artinya tidak akan cair bantuannya. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya untuk KPM yang tidak akan cair lagi bantuannya yang kedua adalah bagi KPM PKH atau BPNT atau PBI yang terjaring ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya, setiap bulannya Kementerian Sosial melakukan verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah dan dilakukan oleh operator 6NG. Jadi setiap bulannya KPM akan diverifikasi ketidaklayakan penerima bantuan, dan jika KPM terjaring di dalam keluarganya
Terdapat anggota keluarganya yang bekerja sebagai berikut ini. Contohnya sebagai TNI Polri, kemudian ASN atau PNS, selanjutnya pegawai BUMN ataupun BUMD. Atau KPM tersebut terjaring tidak ditemukan alamatnya atau pindah alamat ke daerah lain atau wilayah lain, atau KPM tersebut terdata meninggal dunia. Maka untuk KPM-KPM yang saya sebutkan tadi akan dilaporkan oleh operator 6NG melalui aplikasi 6NG online kepada Kementerian Sosial Pusat. Dan kemungkinan besar untuk KPM-KPM tersebut di tahap selanjutnya atau di pencairan selanjutnya tidak akan cair lagi bantuannya, baik itu bantuan PKH, BPNT maupun PBI. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya KPM yang tidak akan cair lagi bantuan PKH-nya di tahap 4 besok adalah bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki salah satu komponen PKH di dalam keluarganya. Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwa bantuan PKH adalah bantuan bersyarat. Jadi bukan hanya miskin saja, namun salah satu syaratnya adalah harus memiliki salah satu komponen PKH di dalam keluarganya. Di mana komponen PKH tersebut antara lain adalah komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen pendidikan yang meliputi anak sekolah tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat. Kemudian yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang meliputi kategori lansia 60 tahun ke atas dan juga disabilitas berat. Dan setiap KPM tentu berbeda besaran bantuan PKH-nya tergantung komponen PKH yang ada di dalam keluarganya. Dan di dalam satu keluarga penerima manfaat maksimal bantuan PKH yang akan cair adalah 4 komponen di dalam keluarganya. Namun bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki salah satu komponen yang saya sebutkan tadi, saya beri contoh misalnya KPM PKH hanya memiliki satu komponen, yaitu komponen anak sekolah SMA. Jika anaknya lulus sekolah SMA, tentu saja untuk komponen PKH anak SMA tersebut juga sudah dinyatakan keluar dari komponen PKH. Itu artinya untuk bantuan PKH-nya sudah tidak akan cair lagi. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi 2 update informasi penting menjelang pencairan bantuan PKH tahap 4. Kami doakan semoga bantuan PKH maupun BPNT kalian, khususnya yang menonton video ini, segera dicairkan. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.